Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, eh, teman-teman, baru-baru ini nama Kaisang, putra dari Presiden Joko Widodo, mendapat menjadi sorotan publik ya. Ya, setelah munculnya laporan terkait pesawat pribadinya ya. Situasi ini kemudian menimbulkan berbagai spekulasi mengenai apakah Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK itu akan memanggil Kaisang ya berkenaan dengan dugaan gratifikasi. Nah, namun yang menjadi pertanyaan adalah mengapa kok proses ini tidak dibuka untuk publik ya? Nah, ya kita tahu ya bahwa Kaisang adalah sosok yang sangat dikenal di masyarakat ya. Selain sebagai pengusaha yang sangat muda, dia juga aktif di berbagai bidang ya, termasuk kuliner, politik, dan bisnis digital dengan latar belakang keluarganya. Ya, ia berada di bawah perhatian media dan publik. Nah, ketika isu pesawat pribadi ini muncul, otomatis banyak yang mencoba mencari tahu lebih dalam yang mengenai situasi tersebut. Jadi pertama-tama mari kita bahas mengenai laporan pesawat pribadi Kaisang ya. Nah, laporan ini kan mengindikasikan sekali lagi bahwa ada beberapa transaksi atau penerimaan yang mungkin bisa dianggap sebagai gratifikasi ya. Nah, secara umum gratifikasi seringkali menjadi topik yang sangat hangat dalam diskusi tentang integritas pejabat publik ya. Nah, di Indonesia ada banyak kasus yang melibatkan dugaan gratifikasi. Nah, ini biasanya dapat berujung pada penyelidikan yang lebih mendalam ya. Nah, namun dalam kasus Kaisang ini semua ini masih menjadi misteri ya. Nah, satu hal yang menarik perhatian banyak orang adalah keputusan KPK untuk tidak membuka proses ini kepada publik. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Nah, biasanya ketika sebuah kasus yang melibatkan orang-orang terkenal, media akan segera meliputnya. Nah, namun dalam situasi ini tampaknya KPK memilih untuk menjalankan penyelidikan dengan rendah hati ya, seperti itu, dan tidak mempublikasikan secara luas. Ya, ada beberapa alasan yang mungkin melatar belakangi langkah ini ya. Nah, salah satunya alasan adalah mungkin untuk menjaga privasi individu yang terlibat ya. Kaisang kan bukan hanya seorang pengusaha, tetapi juga merupakan anak dari Presiden Joko Widodo. Terlalu banyak sorotan media ya dapat menambah beban mental dan emosional bagi seseorang tersebut. Dengan menjaga proses investigasi secara tertutup, jadi KPK mungkin ingin melindungi hak-hak dan privasi Kaisang sebagai individu ya. Nah, selain itu KPK juga memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa penyelidikan dilakukan dengan adil dan objektif. Terlalu banyaknya exposure publik dapat mengganggu proses ini. Nah, dalam dunia hukum, setiap orang dianggap tidak bersalah hingga terbukti bersalah ya. Dan perhatian media yang berlebihan dapat mempengaruhi penilaian publik. Nah, jadi KPK tentu tidak ingin kasus ini menjadi ajang spekulasi ya, yang merugikan satu pihak atau pihak lainnya sebelum hasil penyelidikan diumumkan. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi meskipun demikian, ketidakjelasan ini juga berpotensi memicu spekulasi liar di publik ya. Banyak yang bertanya-tanya dan berpendapat di media sosial mengenai apakah Kaisang benar-benar terlibat dalam dugaan gratifikasi ini atau tidak gitu. Di satu sisi ada yang mendukung dan percaya dia dan tidak bersalah. Di sisi lain ada juga yang skeptis dan merasa bahwa dia harus bertanggung jawab ya. Ketegangan semacam ini tak jarang menciptakan opini publik yang terpolarisasi gitu kan. Jadi lebih jauh lagi banyak yang menginginkan transparansi dari lembaga seperti KPK ya dalam menangani kasus-kasus yang melibatkan tokoh terkenal ya. Publik tentu berhak tahu dan mengharapkan kejelasan mengenai jalan cerita ini di balik berita besar seperti ini ya. KPK sebagai lembaga yang berfungsi untuk memberantas korupsi ya diharapkan dapat memberikan penjelasan yang memadai ya agar masyarakat tidak berspekulasi lebih ya, tidak berspekulasi lebih jauh tentang situasi ini gitu. Jadi dengan adanya isu ini kita juga diingatkan akan pentingnya integritas dan tanggung jawab pejabat publik ya, apalagi mereka yang berasal dari keluarga pemimpin negara ya.
publik selalu berharap agar para pemimpin dan keluarganya memiliki akuntabilitas lah yang tinggi. Hal ini tentu saja bertujuan untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah ya. Jadi di saat yang bersama kita juga harus ingat bahwa setiap orang memiliki hak untuk membela diri ya. Jika akhirnya Kaisang dipanggil dan terlibat dalam penyelidikan, ya penting bagi dia untuk mendapatkan proses yang adil ya. Masyarakat harus dapat melihat proses hukum yang transparan dan profesional. Nah, jadi menangkap esensi keadilan yang ditegakkan tanpa prasangka ya. Nah, akhirnya situasi ini akan menggambarkan dinamika yang kompleks antara publik, media, dan kelembagaan. Jadi dalam menghadapi isu-isu seperti ini, kesabaran dan pengertian sangat diperlukan dari masing-masing pihak ya. Kita semua berharap agar apapun yang terjadi nantinya itu akan berlangsung dengan jelas, terbuka, dan adil. Ini bukan hanya soal Kaisang atau keluarganya, tetapi juga tentang bagaimana sistem kita akan terus berjalan, dan bagaimana kita menanggapi tantangan yang muncul di dalamnya ya. Jadi mari kita tunggu perkembangannya selanjutnya dengan sikap waspada dan penuh pemahaman ya. Kita semua berharap agar proses investigasi ini bisa berjalan dengan baik, dan apapun hasilnya akan menjadi pelajaran berharga bagi kita semua. Mungkin cukup yang bisa saya sampaikan dari sharing-sharing saya. Semoga ini menambah wawasan kepada teman-teman semua. Terima kasih.